kami akan menguak kekuatan gaib yang tersimpan di dalamnya. Sepertinya saya datang terlalu cepat. Sudah lama Mas Ari? Belum. Mungkin saya terlalu cepat. Ini rumah yang Mas Arya bilang. Betul. Ini rumah tua yang paling angker dan juga beringin raksasa. Bila ingin memasuki rumah tua tersebut, harus menanggung akibat dan risikonya nanti. Baik. Baik. Sekarang saya berada di dalam sebuah rumah tua yang terkenal sangat angker di pusat kota Cirebon. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Arya. Mas Ari? Ya. Yaitu satu sosok ya kan, makhluk laki-laki ya yang sedang memperhatikan kita. Ya, dari pandangan saya ya beliau mengarah kemari. Di mana di sini? Ya, tepat di Yang tadi di center ya? Ya betul. Ini makhluk laki-laki ya dari golongan jin ya, yang sedang memperhatikan kita. Kira-kira usianya berapa? Kalau dilihat oleh saya usia jin tersebut sekitar 450 tahun. Udah lama juga ya? Udah lama ya. Beliau menghuni tempat ini dan beliau memang sudah lama ya menempati rumah tua ini. Mungkin beliau juga merasa aneh kita kok sedang disaksikan gitu ya. Kita saling tatap gitu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita ke arah sini, yaitu ini pas di celah lubang tembok tersebut ya. Nah, kita bisa melihat satu keluarga dari bangsa Gondoruo ya. Dan Kalong Wewe mungkin karena Gondoruo dan Kalong Wewe ini merupakan yaitu satu pasangan ya dari golongan jin Huk tersebut ya. Pas di belakang pohon tersebut ya. Yang di situ. Ya betul. Dan beliau kembali melihat kita dan mengamati. Dan itu kita lihat di atas itu anak-anaknya lagi sedang bermain. Gitu. Sepertinya ada berapa banyak tuh Mas Arya? Itu ada 3 ya. 3 itu yaitu bapaknya gitu ya, ataupun istilahnya jin lelakinya juga dengan anaknya 1 dan Kalong Wewe yang sebelah kiri kita. Beliau bertaring dan agak bertanduk kalau sudah dewasa. Kita lanjut lagi untuk lebih jelas ke dalam lagi Mas Eri. Ayo. Di sini Mas Eri ya. Kita lihat kembali yaitu gambar dari makhluk tersebut ya, yaitu kembali dari golongan Huk gitu ya. Persis di bawah tangga tersebut ya. Dan kalau kita lihat kembali lebih ke dalam lagi di sini banyak sekali ya 1-2 ya penampakan bukan penampakan artinya mata spiritual saya melihat gitu ya. Jadi di bawah tangga ini juga sama ya kan. Jadi satu ruangan memang yang dihuni oleh beliau gitu. Wujudnya ini tidak jauh seperti yang kemarin. Ini wujud dari Kalong Wewe wanita ya. Wanita. Ya wanita. Kita akan lanjuti lebih ke dalam lagi Mas. Di sekitar sana kita melihat ya, yaitu persisnya kalau mata spiritual saya melihat karena tembus ya, mohon maaf ini ya misalnya. Jadi tembus melihat di balik tembok tersebut ya, ada sosok makhluk besar yang ini memang mungkin ya dari Gondoruo yang kira-kira usianya lebih tua sekitar 900 tahun. Memang usia jin ya, usia remajanya 350 tahun, tapi usia tuanya itu 900 tahun itu. Di balik tembok tersebut. Ranuman rangkaian akar-akar tua dari pohon beringin raksasa yang menjulur memang ya, sangat tua sekali rumah ini. Ini dulu kala ditinggali
ditinggalkan ya oleh bangsawan Cina ya, dan terus menerus rumah ini berusaha diperjualkan karena memang penampakan dan bentuk-bentuk dari wujud makhluk itu suka menampakkan ya. Jelas sekali di ujung sebelah sana, namun lintasannya agak tebal. Yang terlihat lebih menipis itu lintasan sekali yang ada di sebelah sini. Ini. Jadi kemungkinannya di mana kalau ada penampakan? Kemungkinan ada penampakan akan ada sebelah sini. Sebelah sini. Nah, percis pintu ini masuk. Karena ini lintasan letter L ya, yang paling bagus untuk arah dari makhluk tersebut, Mas Ari. Kita lebih ke dalam lagi, seri ya. Ada yang sedang melihat, yaitu dari golongan Jin Hook ya, sedang memperhatikan kita, yaitu dari Jin Rakil, yang terus kita maju dan dia terus mundur dan mengawasi kita untuk menatap terus itu. Dan di sini juga disinyalir yaitu tempat yang paling baik sekali ya untuk peserta uji nyali nanti ya. Karena di sini karena ini kembali saya ulang kembali, yaitu lintasan tertipis dari alam dua dimensi kita dan dimensi dunia lain ya. Atau nanti kemungkinan ya insya Allah akan ada lintasan penampakan. Pemirsa, sebelum uji nyali kami akan meletakkan kamera di sini dan untuk melihat penampakan apa yang terjadi di tempat ini. Sini. Ya udah. Barusan tadi apa tuh yang dilakukan saya? Yang dilakukan oleh saya yaitu agar penangkapan tersebut tidak seperti biasanya ya, setelah ditangkap terus hilang kembali. Insya Allah nanti kita lihat ya, karena lintasan dia itu dari sana kemarin. Oh, jadi lewat. Pas pintu ini. Pas pintu ini. Dia hanya menengok ya sebatas kepala dan ke sana kembali gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, silakan kita ambil aja. Ini udah. Udah cukup. Cukup. Kalau tempat ini ada enggak, Pak? Boleh. Anda sudah menyaksikan sendiri makhluk halus berwujud kalong wewe di tempat ini. Namun masih ada makhluk lain berupa Batara Karang yang menghantui rumah ini. Seperti apakah makhluk gaib tersebut?
Pemirsa, dari ritual yang baru saja dilakukan, ternyata Mas Arya mendapatkan jenglot atau batara karang. Mas Arya, Ya. bisa tolong diceritakan nih, batara karang ini siapa nih, Mas Arya? Saya tadi memancing Mas Arya. Jadi menimbulkannya pun dengan cara memakai spiritual Batara Karang juga agar dia bisa menampakkan diri ya di atas permukiman. Kenyataannya sebenarnya Batara Karang tersebut bukan berada di tanah tapi di alam gaibnya ya. Tadi kita sama-sama menyaksikan, kita kesulitan sekali ya untuk mendeteksi batin saya karena mungkin naik turun ya indera keenam saya untuk melihat di mana letak Batara Karang tersebut. Mungkin karena kekuatan dari aura Batara Karang ini Mas Arya. Ternyata saya tadi berkomunikasi dengan ruhnya bahwa saya berada di sini jasad saya. Gitu. Kalau ingin diangkat ya silakan. Bernama Raden Saka. Ya. Siapa dia? Raden Saka adalah bangsawan Cirebon yang kemungkinan besar beliau memiliki ilmu Batara Karang tersebut. Dan sampai jasadnya dililit oleh kekuatan ilmu tersebut. Pada zaman dahulu kala orang-orang itu mengandalkan ilmu kanuragan atau ilmu batin ya, tidak seperti zaman sekarang mengandalkan yaitu logika dan akal ya. Orang dulu yang kuat itu yang tangguh, yang kuat itu yang gagah. Mungkin adanya istilahnya orang salah jalan untuk mencari jalan pintas memiliki ilmu karang, yaitu ilmu yang sangat luar biasa ya, konon kabarnya pada masa zamannya ternyata ilmu itu ilmu yang salah. Ternyata ilmu itu ilmu bertari juga. Naudzubillahi min dzalik, ternyata ilmu itu ilmu iblis atau ilmu setan gitu Mas Adi. Dunia spiritual mengejar-ngejar mumi seperti ini. Entah untuk apa. Yang jelas mungkin ada manfaatnya untuk beliau-beliau atau untuk orang-orang yang tertentu yang sedang mencari ya mumi ini tersebut. Lalu apakah ada syarat-syarat khusus bila kita untuk memelihara atau memegang ini? Nanti saya akan komunikasikan dengan dia. Kembali konon kabarnya bahwa mumi ini akan meminum darah atau memakan darah. Ya. Ini yang sangat bahaya sekali ya, karena kenapa ilmu tersebut memang menagih suatu darah, apalagi ini udah lama. Beliau tidak tersentuh ya kan dengan hawa-hawa seperti itu. Lalu apakah benda ini harus dikembalikan atau memang terus terang saya langsung untuk komunikasi masih belum bisa ya dengan beliau ya. Ini karena saya memegang jasadnya aja ya. Sedangkan isinya berdiri di tembok tersebut. Sudah memperhatikan gitu, di mana di ujung tembok itu. Ini adalah bangsa dari manusia yang memiliki ilmu karang sebetulnya. Beliau berkuasa ya untuk di wilayah pada zaman sekarang ini. Beliau berkuasa di daerah sekitar sini sampai ke rumah tua. Ya. Yang pantas ya rumah tua itu kelihatan kesannya sangat angker dan jarang sekali ada orang yang masuk ke rumah itu, dan bangsawan-bangsawan Cina tersebut enggan untuk menempati karena banyak penampakan-penampakan yang diwujudkan ya oleh mumi Batara Karang ini tersebut Mas Ari. Pada intinya Mas Ari ya, kalau saya ingin menyempurnakan mumi ini tersebut, yaitu akan dilakukan talkinan. Kami telkin kembali, kami ikat dengan pocong kembali, kami kubur kembali ya, dengan rialat khusus, dengan doa-doa khusus agar supaya arwah dari mumi ini bisa kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala Mas Ali. Saya sempat meriksa ada 4 jenglot, yang 2 yang asalnya dari manusia itu tidak berbulu, ukurannya kecil sekitar 10 sampai 15 cm begitu. Ada 2 lagi yang katanya dari monyet, keturunan monyet, itu cirinya adalah bulunya banyak semua, seluruh tubuhnya berbulu. Jadi ada 2 macam paling sedikit. Secara fisik dari luar itu terus terang kita tidak menemukan ciri seperti manusia karena bentuknya rada lain begitu ya. Ya, kukunya, bentuk tubuhnya segala macam. Sudah kita lakukan pemeriksaan ronsen juga. Pemeriksaan ronsen itu yang kita dapatkan ternyata itu adalah tidak mempunyai struktur seperti manusia karena tulang-tulangnya itu tidak mempunyai iga seperti tulang kepala segala macam, tapi mempunyai struktur yang seperti batang tengah tubuhnya. Tapi yang ajaib itu ada di situ, pada akar rambutnya kita dapatkan itu akarnya adalah ada akar rambutnya. Jadi itu rasanya agak sulit tuh kalau itu adalah ditanam begitu ya. Tapi kemudian rambutnya sendiri kita analisis, kulitnya maupun sumsumnya, kita dapatkan ciri yang seperti rambut manusia. Kemudian kita juga sudah lakukan pemeriksaan DNA dari kulit daerah perut, itu diambil pada waktu di hadapan kita periksa dengan metode pemeriksaan DNA, diperbanyak dengan metode PCR, polymerase chain reaction. Itu adalah satu metode untuk memperbanyak DNA.
itu hasilnya itu keluar pita-pita DNA yang adalah pita DNA manusia. Untuk mendapatkan ketepatan sebaiknya kita ambil sampel dari dalam, tapi pada waktu itu tidak memungkinkan karena yang punya jenglot itu mengatakan bahwa itu adalah makhluk hidup, jadi tidak bisa diotopsi begitu. Hasil dari pemeriksaan ini saya bisa katakan kesimpulannya itu jenglot itu barangkali kemungkinan besar itu adalah memang ada satu makhluk tetapi yang bukan termasuk kriteria yang kita kenal. Ya katanya dari tangga-tangga pada bilang bahwa mereka sering diganggu, kadang sering dijawelin gitu. Dijawelin itu artinya sering dipegang-pegang gitu, sering ditepuk pundaknya, sering diapain katanya di situ katanya gitu. Kalau saya hanya melihat seorang kakek tua aja nongkrong di situ gitu. Jadi ketemunya tuh nangis. Saya itu belakang, dianya lagi nangis. Terus saya pakai itu senter nyariin, tapi dianya tuh nggak ada. Bagi saya tuh janganlah di posisi sini tuh. Bagi orang nggak tahu ya, percaya sama saya pribumi asli sini. Ada semacam anak kecil lari itu tuh, tuyul lewat jalan situ. Anda sudah melihat sendiri makhluk seperti apa yang menampakkan diri di tempat ini. Siapakah yang cukup bernyali besar untuk ditinggal di sini semalam? Oke, Mas. Berani. Saya kepengen ketemu gitu langsung. Kepengen ngomong, ngobrol langsung. Kalau mau diuji malam ini saya siap. Saya ingin tahu setan itu kayak apa. Nggak berani, takut. Berani? Berani. Sebagai manusia, apa salahnya untuk mencoba? Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kali ini. Sebelumnya mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di Dimelan. Siapa namanya? Saya Namanya siapa? Sri Mariati. Dipanggilnya Maya. Maya ya. Mbak Maya apa Mbak Maya sudah ada persiapan khusus untuk ikut uji nyali? Oh, enggak. Belum ada. Iya. Mas Arya, bisa tolong Mas Arya jelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi uji nyali kita ini? Situasi dan kondisinya memang sangat sakral sekali, Mas Arya. Kita lihat di sini perlintasan yang paling tertipis ya untuk makhluk tersebut ya. Makanya dipasangkan sesuatu wewangian yang disukai oleh makhluk tersebut itu, Mas Arya. Lalu kira-kira ada makhluk apa aja di sekitar sini? Di sini seperti kayak kalong wewe, ya gondorwo juga ada ya, yang mungkin nanti akan melintas gitu, Mas Arya. Kalau Mas Arya lihat dari persiapan uji nyali kita ini, peserta kita bagaimana? Ya saya titip pesan aja ya sama Mbak siapa? Maya. Maya. Mbak Maya ya, jikalau memang kenapa-napa ya kan gitu ya, ya Mbak istilahnya bicara nyerah aja atau bagaimana gitu ya, soalnya tempatnya memang luar biasa sekali di sini tuh, Pak. Mbak Maya gimana? Masih ingin ikut uji nyali? Ingin terus mencoba? Coba dulu. Kalau Yakin? misalkan saya tidak bisa kan, Ada saya, nanti saya akan bantu. Kalau gitu, kalau Mbak Maya ingin mencoba, saya akan jelaskan sesuatu. iya boleh. Jadi di sana nanti ada kamera. Dari sana. Yang akan merekam kegiatan Mbak Maya di sini. Juga ada mikrofon. Yang akan merekam suara. Untuk suara di sini. Juga suara Mbak Maya juga akan rekam. Kalau apabila nanti Mbak Maya ingin mundur di tengah jalan atau menyerah, Mbak Maya tinggal melambai ke arah kamera atau berteriak. Nanti kru dari dunia lain akan menghampiri Mbak Maya. Apabila nanti
pada saat waktu lampu dimatikan, Mbak Maya melandai ke arah kamera yang jadi nanti kita akan melihat Mbak Maya di sini. Walaupun suasana keadaan di sekitar ini gelap, tapi kita tetap memantau Mbak Maya. Dan Mbak Maya nanti akan ditinggal di sini sendiri sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau yakin bisa kita mulai sekarang? Oke, Mas Arya bisa kita tinggal. Silakan ya. Ada yang lemparin batu. Sok saya mah dagang ganggu kamu, kamu siapa? Saya lempar sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saha eta ih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ganggu saya sih. Saya nggak mau ngelempar ah. Biar aja. Mama. Mama. Allah Akbar kabiro. Allah Akbar kabiro siapa sih? Ya Allah. Tidak ganggu siapapun yang ada di sini. Lindungi saya ya Allah. Lindungi saya. Allah Akbar kabiro.
Isma. Gusti Pangeran. Saya cuma disuruh diam di sini. Jangan ganggu saya. Ya Allah, ya Tuhanku, pengampun dosa saya. Saya mau tobat. Saya mau tobat. Saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wa la qayyum la ta'rusinna wa la nawla ma fis samawati wa ma fil ardi man la yasma'u la bini alamu ma bina wa ma Ya Allah, Gusti Pangeran Indonesia, ya Allah, Gusti. Ya Allah, Gusti, kenapa aku yang ada di sini? Saya tadi hanya diam. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar kabira. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar kabira. La ilaha illallah. Ya Allah, saya tidak ganggu siapapun di sini. Ya Allah. Pak Harli. Ya Allah, Gusti Pangeran mau. Udah aja sih, kalau masih lama udah aja lah. Ya Allah, Gusti Pangeran. Udah bilang Ali Ali Mama ya. Tarik nafas Mama ya. Tarik nafas. Buang. Nah, tarik nafas. Ya, tarik nafas lagi. Istighfar. Ya sudah. Sekarang boleh bicara. Mama ya, saya tolong Mama ya ceritakan apa yang Mama ya rasakan di sini. Waktu ditinggal sendiri. waktu tinggal sendiri tuh ya, sebelah kiri tepatnya ke arah situ tuh Ada apa? kayak ada suara angin tuh kan, tapi ke sebelah situ tuh nggak ada. Terus Lalu ada apa lagi? Apa yang Mama ya lihat? kalau suara kucing sih mungkin sudah wajar ya, ada suara kucing aja di situ. Lalu ada apa yang Mama ya lihat di sebelah sana atau di sekitar sini? Saya cuma nggak berani lihat ke sana, nggak berani sayanya. Kenapa? Ada perasaan apa Mama yang tinggal tidak berani melihat ke arah sana? Ya nggak tahu ya, saya nggak begitu terusik sebelah sana, cuma saya terusik yang sebelah situ waktu tadi tuh. Ada apa di sana? Enggak, astagfirullahaladzim. Kayak ada yang lempar aja. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Sahaya ih. Ya Allah. Lempar pasir jatuh. Astagfirullahaladzim. Ada yang manggil aja. Manggil suaranya, mau boleh dijelaskan? Dia manggil pakai suara neng, neng gitu. Tapi nggak tahu itu. Tapi sempat terlihat Enggak. ada wujudnya apa? Enggak, cuma di pojok itu saya lihat. Nggak tahu, nggak bentuknya apa, cuma di pojok situ aja. Lalu sewaktu Mama ya melihat, mendengar suara itu, apa yang terlintas sama Mama ya ini? Kenapa tidak melambai ke arah kamera?
Saya nggak mikirin masalah kamera, saya mikir diri saya sendiri aja. Diam di sini, jangan ganggu saya. Ya Allah Akbar, Allah Akbar kabiro. La haula wala quwwata illa billah. Lalu ada apa lagi? Ada hembusan angin atau perbedaan suhu di Iya, saya belakang ini. Untuk ini, bulu-bulu. iya. Ada gimana tegang, jadi Mas Arya. Kira-kira apa yang terjadi pada peserta kita nih Mas Arya? Ya kebetulan tadi kita lihat aktivitas makhluk ya. Mungkin karena beliau biasanya di sini tidak ada orang ya. Nah, tiba-tiba ada Mbak siapa namanya? Mbak Maya. Mbak Maya, beliau merasa terusik dan beliau mencoba istilahnya untuk supaya Mbak Maya itu cepat istilahnya itu hingkang dari sini gitu ya, karena beliau merasa terganggu. Dan tadi lompatan kucing tersebut itu lompatan kucing siluman. Allah Akbar, Allah Akbar kabiro. La haula wala quwwata illa billah. Yang memang menunggu rumah ini gitu. Nah, untuk itu benturan-benturan mungkin dari sosok makhluk tersebut ya ingin cepat supaya Maya ini meninggalkan lokasi ini aja, itu yang jelas gitu. Lalu bagaimana dengan suara-suara yang tadi ada di sini? Itu suara dari makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk kebetulan di sini ada golongan jin rakil ya, juga kalong wewe ya gitu. Jadi beliau merasa istilahnya mungkin tempat bermainnya ada yang menduduki dari bangsa manusia gitu ya, tanpa izin dasarnya dan bagaimana gitu. Akhirnya makhluk itu merasa terusik dan mencoba mengganggu Mbak Maya tersebut. Gitu. Mbak Maya, kelihatannya masih penasaran nih apa yang ada di sana. Coba mau lihat sekali lagi. Tuh. Ya, itu kamar mandi. Kamar mandi udah tidak terpakai lagi, udah bekas. Udah, yakin? Yakin? Mas Arya, bisa tolong Mas Arya, mungkin bisa dibersihkan atau gimana supaya dia sepertinya masih agak ragu. Ya, mengalami gangguan ya. Insya Allah. Tarik nafas. Istighfar. Tarik lagi. Tarik lagi. Gimana? Udah tenang? Istighfar. Oke, Mbak Maya. Walaupun tadi Mbak Maya tidak melambai ke kamera, tapi Mbak Maya sudah meminta untuk berhenti tadi ya. Jadi kami anggap Mbak Maya belum berhasil. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita kali ini. Dan peserta kita dinyatakan gagal. Mbak, yuk. Pada dasarnya jenglot itu dalam Islam itu tidak ada, karena itu merupakan rekaan manusia, mungkin atau disebut dengan sekarang ini rekayasa manusia. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita sebagai orang yang beriman tidak cepat terpengaruh, tidak cepat terpedaya, karena itu merupakan tipuan-tipuan dari adanya iblis yang selalu menggerogoti iman kita. Mungkin juga nanti bisa dibuktikan oleh kedokteran dengan melalui otopsi dan dibuktikan ternyata mungkin nanti akan lebih jelas lagi secara objektif apakah jenglot itu ada atau memang itu bukan rekaan manusia.
Sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, keinginan untuk mengubah jalan hidup pasti ada. Hanya saja keimanan kita kepada Tuhan harus bisa membatasi hal tersebut agar kita tidak tersesat. Saya Hari Panca akan mengajak Anda mencari jalan menuju dunia lain berikutnya.